kemudian 5.5 merumuskan tujuan, dan 5.6 menyusun outline. Gitu. Jadi tentu saja proses menulis ilmiah itu sebagaimana kami sampaikan pada materi minggu lalu pun minggu sebelumnya diawali dengan penjelasan mengapa ilmuwan harus menulis. Kemudian struktur dan format tulisan ilmiah itu seperti apa, dan proses menulis itu dimulai dari tahapan mana, ya. Dan tentu saja saudara sudah dapat materi ini di minggu-minggu sebelumnya, dan tentu saja slide ini tetap kami ingatkan bahwa proses menulis itu adalah merupakan perjuangan abadi karena memindahkan dari pemikiran kita, ya, dalam bentuk tulisan, tapi yang dapat dimengerti oleh menulis itu. Kemudian ini strukturnya, dan kita sudah melihat bagaimana konsistensi tulisan-tulisan ilmiah, utamanya skripsi dan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal. Kita sudah melihat di dalam praktikum minggu lalu. Kemudian ciri-ciri tulisan tolong diperhatikan, ini tetap harus diingat, dan ini kelengkapan dari proses menulis ilmiah ini. Tentu semuanya tidak pada materi hari ini. Materi hari ini kita sampai di sini saja, merumuskan masalah, menyusun outline. Nanti setelah UTS, tinjauan pustaka, membuat kutipan, membuat abstrak, menambahkan data dan informasi, dan menyajikannya, itu masih akan kita dapatkan lagi di sesi UAS. Baik saudara sekalian, ini sudah kita latih minggu lalu, bagaimana menentukan topik dan judul tulisan. Hari ini pun kita akan ulang lagi dan lebih dielaborasi lagi, karena kita akan membuat mempelajari terkait dengan outline, ya. Baik, saudara sekalian, materi-materi yang sudah kita dapatkan minggu lalu, sedikit saya highlight sedikit. Inilah cara membatasi topik itu, ya. Tetapkan topik dalam kedudukan sentral, ajukan pertanyaan apakah topik itu dapat diperinci lagi, tetapkan perincian yang akan dipilih, ajukan pertanyaan lagi, dan seterusnya. Dan itu mudah kita lihat dari topik-topik kita. Cara membatasi topik kita ada 3 contoh kemarin, dan ini juga akan kita ulas lagi dalam merumuskan masalah, merumuskan tujuan, termasuk membuat outline pada kuliah hari ini. Baik, saudara sekalian, minggu lalu kita masih di tahap ini, ya. Ini dia tahap ini. Nah, ini minggu lalu masih kosong, ya, belum kita isi, tetapi kita sudah mulai sampaikan, ya. Kita mulai sampaikan, ada beberapa teman yang mencoba memberi alternatif judul, ya, berlatih memberi judul tulisan sesuai topik. Nah, ini kemarin terkait dengan kelapa sawit, biofuel sebagai solusi alternatif pengganti bahan bakar minyak tak terbarukan. Bisa seperti ini. Pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Bisa ini. Kemudian mungkin saudara belum terbiasa kata memudarnya, tapi kalau ingat materi sosiologi tahun lalu, ini mungkin sudah pernah mendengar istilah memudarnya, ya, atau meluruh, atau mulai hilang
memudarnya kearifan lokal karena hilangnya hutan adat akibat ekspansi, perluasan perkebunan sawit. Atau dengan seperti ada anak judul, hutan adat atau kelapa sawit, titik 2, keuntungan atau kearifan lokal. Boleh sebenarnya beberapa penulis itu menambahkan tanda tanya gitu. Ya. Kemudian walaupun tidak lazim pada tulisan ilmiah. Kalau tulisan populer itu sering sekali ada tanda tanya, tanda seru dan sebagainya, seperti itu. Ya. Kemudian yang tentang pemilu 2004 bisa alternatif judulnya persaingan elektabilitas partai, ya. Atau seperti yang kita sampaikan di kelas kita minggu lalu, kewenangan KPU daerah pada pemilu 2004. Nah, ini turun dari sini. Kewenangan KPU daerah pada pemilu 2004. Gitu ya. Nah, tentu semuanya harus memenuhi kriteria, ya. Harus relevan. Ini dia otoriter di sini, saudara sekalian, ya. Otoriter dalam arti ya tidak boleh tidak, itu maksudnya. Ya, harus relevan, berkaitan dengan topik atau bagian-bagian. Provokatif, menimbulkan keingintahuan pembaca atas isi ringkasan. Nah, ini dia. Atas isi karangan, ya. Kemudian harus singkat. Ini ada ketentuan jumlah kata. Saudara bisa pastikan juga di dalam publikasi-publikasi pada repositori IPB, apakah IPB konsisten dengan 15 kata, seperti itu. Tetapi setidaknya di dalam ujian itu selalu diingatkan, dan sangat baik bila tidak ada yang terlewat gitu. Tapi kalaupun ada yang terlewat, ya tentu saja bagian dari kekurangan kita sebagai manusia, seperti itu. Baik, saudara sekalian, ini contoh yang ada di dalam judul skripsi, dan minggu lalu kalau saudara mendapat tugas, paling tidak ada tambahan lagi dari saudara, kan? Ada tambahan lagi dari saudara judul-judul skripsi yang sudah dibaca dan dianalisis di dalam praktikum minggu lalu. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan fokus terkait dengan merumuskan masalah. Ya, setelah topik tulisan dipilih dan dibuat judul tentatifnya ataupun sementaranya, maka topik itu harus dirumuskan sebagai suatu masalah yang akan dipecahkan. Perumusan masalah tulisan adalah bagian yang terpenting, tetapi paling sulit dilakukan. Nah, ini kenapa ya? Penting tapi sulit dilakukan. Tulisan yang masalahnya tidak jelas, tidak mungkin baik atau teratur penyelesaiannya. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian atau tujuan penulisan akan ditentukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Kalau kita lihat dari filosofinya di dalam menjalani kehidupan, masuk juga saudara mungkin sebagai mahasiswa, kita itu menghindari yang namanya masalah, ya kan? Kita mengupayakan agar tidak ada permasalahan dalam menjalani aktivitas sebagai mahasiswa, aktivitas sebagai pribadi, baik di keluarga maupun di masyarakat, termasuk berbangsa, bernegara, seperti itu. Akan tetapi yang khas di dalam menulis ini justru kita, tanda petik lah ya, mencari masalah, ya, merumuskan masalah gitu. Nah, sekarang kita lihat apa itu masalah.
Apakah dalam arti kata masalah berbeda atau sama dengan soal? Ya, pada KBBI 2007 dalam entry-nya tidak membedakan arti kedua kata tersebut, yaitu sesuatu yang dicari pemecahannya. Namun demikian ada istilah soal jawab, tetapi tidak ada istilah masalah jawab. Artinya apa di sini, saudara sekalian? Soal benar sesuatu yang dicari pemecahannya, tetapi sudah ada satu pihak yang tahu jawabannya. Ya, contoh sederhana lah nanti ketika saudara UTS, ya, saudara mengerjakan soalnya, saudara mencari pemecahannya, apa ya jawabannya gitu. Tapi yang sudah pasti, sudah ada satu pihak, dalam hal ini tim pengampu mata kuliah BMI, yang sudah tahu jawabannya. Itu berbeda dengan masalah, sesuatu yang masih dicari jawabannya ataupun pemecahannya, dan tidak ada pihak yang tahu jawabannya. Itu dalam konteks tulisan ini, ya. Jadi itulah perbedaannya. Nah, apa yang disebut sebagai masalah penelitian atau tulisan ilmiah tentu terkait dengan definisi ini, ya. Terkait dengan definisi masalah di sini, sesuatu yang masih dicari jawabannya, pemecahannya, dan tidak ada satu pihak yang tahu jawabannya, sehingga masih harus dicari jawabannya, dicari pemecahannya. Itulah, ya. Mudah-mudahan sudah bisa membedakan ini masalah dan soal, seperti itu. Baik. Masalah penelitian ataupun kenapa disebut ini garis miring, masalah penelitian garis miring tulisan ilmiah, karena kalau kita di dalam menulis katakanlah proposal, tentu saja kita menyebutnya masalah penelitian, ya. Tapi kalau sudah membuat tulisan, ya itu masalah tulisan ilmiah. Pernyataan tentang area atau hal yang menjadi perhatian, kondisi yang harus diperbaiki. Jadi kalau saudara lihat kemarin atau di dalam praktikum itu, saudara membahas di bagian pendahuluan itu apa yang sudah kita ketahui, apa yang belum kita ketahui, dan ada kesenjangan di antara itu. Nah, disitulah letaknya masalah penelitian ini. Kesulitan yang harus dihilangkan berarti ada kesulitan yang sudah diketahui, ya. Pertanyaan mengganggu. Nah, dalam kurung yang ditemukan dalam literatur ilmiah, dalam teori atau dalam praktek yang memerlukan penjelasan lebih dalam dan penelitian harus segera dilakukan. Nah, ini. Jadi kalau di dalam ujian itu ya sering ditanya apa urgensi, apa pentingnya penelitian saudara, gitu. Biasanya jawaban yang cemerlang itu adalah dia menghubungkannya kepada masalah penelitiannya. Oh, ini perlu ini Pak. Ya. Dengan penelitian ini ada kondisi yang harus diperbaiki. Nah, ya. Melalui penelitian ini ada yang perlu diungkap. Ya. Ada perlu penjelasan lebih dalam tentang penelitian ini, itu. Dan tentu saja hubungannya nanti dengan implikasi teoritis, implikasi kebijakan, seperti itu. Termasuk apa? Penelitian-penelitian yang perlu dilakukan ke depan. Nah, rumusan masalah
langsung dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ini dia. Ini kalau mencari di dalam tulisan atau deskripsi, ya, Pak, tidak ada Pak subbab, tidak ada subbab perumusan masalah. Di mana kami mencarinya? Nah, benar itu. Kadang-kadang tidak dia buat dia satu subbab rumusan masalah, ya. Walaupun itu bisa standar kalau di SKPM pendahuluan 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 4 manfaat atau kegunaan penelitian. Nah, ya. Tapi yang bisa kita dapat amati langsung adalah melihat kalimat tanya, ya. Kalimatnya tidak dalam bentuk pertanyaan, tetapi tidak mengandung kalimat proposisi. Karena perumusan masalah tidak bisa dalam kalimat proposisi. Kita akan bahas ini kalimat proposisi. Apa itu kalimat proposisi? Kalimat proposisi adalah kalimat yang memiliki dua syarat, yaitu isinya bisa dinilai benar, salah. Ya. Tidak bisa dalam proposisi. Terdiri dari subjek dan predikat. Ini. Kalau begitu, apa contoh? Kalimat proposisi. Di Kabupaten Merauke, kegiatan ekonomian kurang berkembang. Atau hari ini panas. Atau hari ini hujan. Kalimat proposisi merupakan kesimpulan tentang pemikiran dan pengamatan atau juga tentang fakta. Gitu. Inilah isi kalimat proposisi. Nah, ini yang contoh bukan kalimat proposisi menyatakan keinginan, saya ingin makan, menyatakan perintah harus lari. Berbentuk pertanyaan, berapa pendapatan petani kecil di selama yang ingin saya telaah adalah berapa pendapatan petani kecil di Jawa selama setahun. Ada tanda tanya. Nah, sekarang kita kembali ke definisi masalah dan soal tadi. Kalau soal, ada pihak yang tahu jawaban. Nah, kalau ini si penelitinya juga belum tahu. Gitu. Ya, kalau menduga-duga bisa, lebih kurang 3 juta. Oh, kalau selama setahun, kalau katakanlah rata-rata 3 juta per bulan, ya tinggal kalikan 12 misalnya seperti itu, ya. Tapi itu perkiraan, tapi angka persisnya, angka tepatnya baru akan diketahui, ya, atau dapat diketahui jika dan hanya jika riset telah selesai dilakukan. Nah, itu dia. Itulah contoh perumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Ya. Bagaimana dengan dalam bentuk yang bukan kalimat proposisi? Nah, ini dia. Saya akan mengidentifikasi proses-proses sosial masyarakat transmigran di Kalimantan dan membandingkannya dengan proses-proses sosial masyarakat transmigran di Sumatera. Ini bukan kalimat proposisi, tetapi tetap pada definisi tadi, masalah dan soal tadi, ya. Tidak ada satu pihak pun proses-proses sosial di transmigran di Kalimantan pun dia belum tahu, di Sumatera pun dia belum tahu. Walaupun secara teoritis, secara konsep, secara hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dicantumkan dalam tinjauan pustaka sebagai state of the art, posisi penelitian itu terkini, makanya selalu diminta 10 tahun terakhir. Ya, kalau di SKPM itu 10 tahun terakhir. Karena yang mau diketahui adalah posisi terkini penelitian-penelitian terkait topik yang sama seperti apa.
Nah, itu dia. Itu dia di dalam tinjauan pustaka itu. Kemudian, contoh lain adalah apakah ada perbedaan proses-proses sosial masyarakat transmigran di Kalimantan dan Sumatera, Kalimantannya. Nah, kalau saudara cermati nanti di skripsi Departemen SKPM utamanya, memang lebih banyak menggunakan yang kalimat tanya itu, ya. Walaupun dia sebenarnya ingin mengungkap nomor 2 ini, tapi banyak menyatakannya seperti nomor 3, ya. Jadi dalam bentuk kalimat tanya seperti itu. Tapi kalau saudara nanti membaca artikel-artikel lain, boleh atau sangat mungkin kita menemukan dalam bentuk bukan kalimat proposisi, tapi sesungguhnya ini adalah masalah, ya. Inilah masalah. Baik. Jenis masalah menurut Tony 1994, ini dosen SKPM ini beliau, ya, beda dengan Predian Tonies. Nah, ya, beda itu. Ini Predian Tony Nasdian. Nah, ya. Tony 1994. Nah, tujuan pemecahan masalah atau masalah akademis. Nah, inilah kalau dibedakan menurut jenis masalah. Siapa yang berkepentingan dengan jawaban masalah tersebut? Masalah pejabat atau eksekutif. Nah, ini hubungannya nanti ini terkait dengan laporan kita. Kalau menulis laporan itu, ini laporan ini untuk siapa ini? Laporan akademis atau laporan untuk eksekutif. Nah, contoh, bagaimana kepadatan lalu lintas di Jakarta? Itu, ya. Langkah-langkah apakah yang dapat dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas di Jakarta? Nah, ini yang di atas itu lebih pada contoh yang pertama. Tujuan pemecahan bagaimana kepadatan lalu lintas di Jakarta? Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas di Jakarta? Seperti itu. Kemudian, langkah untuk menjawab kedua masalah tersebut. Nah, ini dia. Harus dibedakan ini. Pertama, mendapat jawaban tentang masalah kepadatan lalu lintas di Jakarta, itulah jawaban masalah akademis. Nah, menentukan tujuan pemecahan masalah, misalnya sebelum balapan Formula E, ya, berlangsung, lalu lintas di Jakarta diharapkan sudah tidak mengalami kemacetan, ini masalah eksekutif. Gitu. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain misalnya, 1, membuat peraturan tentang penggunaan mobil pribadi, lebih memfungsikan kendaraan umum atau instansi. Jadi di sini saudara sekalian, mendapat jawaban tentang masalah kepadatan lalu lintas itu masalah akademis. Tapi menentukan tujuan pemecahan masalah, ya, ini adalah masalah eksekutif. Nah, itu kalau dilihat dari dua jenis ini, ya. Kemudian, nah ini dia. Bagaimana dengan merumuskan masalah penelitian atau tulisan ilmiah? Kembali ke judul kita atau topik tulisan kita, bisa dikatakan minggu lalu. Tadi saya ulas juga singkat seperti itu. Nah, di sini kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah dalam merumuskan masalah, maka kita harus nah ini dia, sudah menekankan kata harus, ditambah lagi kata sudah. Nah, ini melewati tahap penyempitan topik seperti ini, ya, piramida terbalik itu. Proses penyempitan topik itu dalam prakteknya adalah menuliskan latar belakang masalah dengan didukung data dan informasi sekunder akurat. Jadi kelapa sawit. Nah, ini cerita kelapa sawit gitu, ya. Masih sangat general. Oh, dibahas lagi perluasan perkebunan kelapa sawitnya.
ya. Kemudian dibahas lagi, yang spesifik dibahas adalah hilangnya hutan adat. Ini dia, ya, yang dilakukan. Dari topik ini dapat dijelaskan pentingnya kelapa sawit bagi ekonomi Indonesia, sehingga terus dilakukan perluasan kebunan dengan membuka hutan termasuk hutan adat. Nah, ibaratnya kalimat ini nih, yang ketiga ini, itulah isi singkat dari dua hal ini. Nah, namun tentu ada dampaknya. Hilangnya hutan adat mengakibatkan masyarakat adat kehilangan sumber mata pencaharian, maka timbul masalah kemiskinan di pinggiran perkebunan. Nah, gitu. Jadi inilah yang jadi permasalahan. Ya, bagaimana itu dirumuskan dalam bentuk kalimat? Tentu saja kita kembali ke sini. Nah, kita mau membuat dalam bentuk kalimatnya kah, atau ya bukan kalimat proposisi? Nah, seperti itu, ya. Jadi ini bisa kita rumuskan ini. Ya. Yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah dampak, dampak yang diakibatkan oleh hilangnya hutan adat terhadap kemiskinan pada masyarakat pinggiran perkebunan. Nah, seperti itu. Atau mengkaji proses terjadinya marginalisasi masyarakat adat. Nah, itu boleh saja dalam bentuk kalimat tanya seperti itu. Atau kalau mau misalnya contoh kita adopsi kalimat yang ini, membandingkan bagaimana di Kalimantan dan di Sulawesi misalnya gitu, atau di dua desa yang dekat dengan perkotaan dengan yang terisolir, boleh saja. Laju marginalisasi masyarakat adatnya di mana lebih cepat, banyak yang bisa diteliti, saudara sekalian. Nah, sekarang masih topik kelapa sawit, coba kita ini rumuskan masalah untuk topik ini. Kira-kira apa masalah untuk topik ini? Masih tentang kelapa sawit, limbah kelapa sawit, biopul cangkang kelapa sawit. Tadi kalau kita lihat ulasan di atas, di sini disebut, nah ini misalnya nih, dari judulnya pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Nah, gitu. Kira-kira kalau ini yang kita buat judulnya, ingat ini ya, salah satu nih, pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Gitu. Kira-kira apa masalah di sini? Ada yang bisa memberi usul? Saya, Pak. Atas nama Cynthia Rahma, silakan. Rumusan masalahnya, bagaimana cara mengolah limbah kelapa sawit menjadi bahan bakar alternatif. Alternatif gitu, Pak. Ada lagi? Itu boleh, salah satu contoh. Nah, sekarang kata bagaimananya itu nanti akan kita komentari juga. Ada lagi contoh lain atau usul lain? Yang pastikan ini sudah dipersempit ini, ya kan? Sudah dipersempit. Nah, kemudian kita tadi sudah membatasi judulnya hubungannya dengan bahan bakar alternatif itu.
Cynthia sudah memberikan usul. Bagaimana yang lain? Ada yang memberikan usul lagi? Kalau membicarakan misalnya dampak ekologisnya, misalnya atau dampak ekologinya, kalau itu digunakan sebagai bahan bakar alternatif, memungkinkan atau tidak? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Jadi banyak hal saudara sekalian yang bisa kita pikirkan gitu ya. Ini contoh kedua. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana merumuskan tujuan ya. Nah, kalau masalah tadi sebenarnya kalau sudah dapat masalahnya ya, tujuan itu bisa dikatakan sudah selesai ya. Kalau sudah dapat masalahnya, ini contoh di sini menganalisis timbulnya masalah kemiskinan di wilayah pinggiran perkebunan ya, mengetahui proses bagaimana masyarakat menggunakan bahan bakar alternatif, menganalisis dampak ekologi penggunaan bahan bakar alternatif. Contoh misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah ada masalahnya, sebenarnya tujuannya sudah selesai. Nah, hanya di dalam tujuan ini perlu ada pernyataan tujuan. Ya, pernyataan tujuan. Ini saudara harus perhatikan, walaupun fakta di dalam artikel-artikel, fakta di dalam skripsi-skripsi sekalipun, itu masih ada kategori ini. Ya, yang tepat misalnya menganalisis respon nelayan terhadap informasi cuaca. Tapi banyak sekali di dalam tulisan itu ya yang menggunakan kata mengetahui respon nelayan terhadap informasi cuaca. Nah, tujuan tulisan atau penelitian ilmiah secara umum adalah sebuah upaya menjawab permasalahan. Dan pilihan katanya ya idealnya adalah menggunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur. Ya, yang hasilnya dapat diukur. Menguraikan, menganalisis, mengidentifikasi, menerangkan, membuktikan, menjajaki, menguji, menerapkan. Ya. Menerapkan suatu gejala atau suatu konsep atau suatu dugaan, membuat suatu prototipe gitu. Nah, makanya kalau saudara membaca tulisan, walaupun tetap masih ada saja yang kita temukan, jarang saudara menemukan kata sejauh mana dampak ekologis, sejauh mana hutan adat, hilangnya hutan adat memarginalkan petani, gitu. Karena apa? Ini dia. Sebenarnya ada alarmnya, ada ketentuannya, gitu, yang dapat diukur dan dilihat, gitu. Menguraikan, menganalisis, mengidentifikasi, menerangkan, membuktikan, menjajaki, ya, apalagi nih studi-studi awal gitu kan. Begitu saudara sekalian ya. Nah, ini bagian yang ini nanti kalau Anda cermat nanti, Pak, ternyata Pak banyak sekali yang menggunakan kata mengetahui, atau ada saja yang menggunakan kata sejauh mana gitu. Ya bisa jadi kami juga sebagai dosen gitu ya, melakukan hal yang sama dalam
ada saja tulisan yang harus cepat selesai seperti itu. Ada alarmnya saudara sekalian ya. Tapi kalau saudara tanya, mana Pak yang paling banyak digunakan? Nah ini, kalau SKPM itu paling banyak menggunakan istilah menganalisis, mengidentifikasi, menguraikan. Mungkin 3 ini yang paling banyak. Menganalisis nomor 1, mungkin bisa jadi ini sama, ini mengidentifikasi dan menguraikan. Seperti itu ya. Baik saudara sekalian, apa tujuan tulisan ilmiah untuk masalah ini? Nah, ya tentu kita kembali ke sini. Kalau masalahnya adalah kemiskinan, nah ini menganalisis proses-proses atau dampak hilangnya hutan adat menimbulkan kemiskinan di wilayah pinggiran perkebunan. Nah, ya. Atau bahkan kita menggunakan istilah atau kata-kata mengidentifikasi faktor-faktor penentu. Ya. Marginalisasi masyarakat pinggiran hutan adat, misalnya seperti itu. Ya. Ya mungkin ada kalanya juga kita menggunakan kata menerangkan atau membuktikan atau menjajaki, ya bisa saja tergantung permasalahan dari riset kita. Ya, jadi kalau ini yang kita gunakan, hilangnya hutan adat, marginalisasi hutan adat, ya kita bisa menganalisis proses terjadinya marginalisasi masyarakat adat. Nah, ini contoh lain. Ya. Nah, ini contoh lain rencana tulisan ilmiah 1. Kalau topiknya perubahan iklim, judulnya pemahaman nelayan tentang tanda-tanda perubahan iklim di Jawa Barat. Nih, perhatikan ini kalau studi tentang kemasyarakatan itu ya sangat disarankan menuliskan lokasi ya. Nah, masalah penelitiannya bagaimana pemahaman petani dan nelayan mengenai tanda-tanda terjadinya perubahan iklim. Tujuannya itu yang saya bilang tadi, saya sampaikan tadi, kalau masalahnya sudah dapat, tinggal membahasakan tujuannya, saudara dapat memilih kata kerja yang dapat diukur dan dilihat, gitu, yang bisa mengukur tentang ini. Nah, ini kata yang dipilih adalah menerangkan. Menerangkan Kenapa nih? adalah dalam arti ide pokok. Ya. Ide pokoknya apa ini? Nah, sebenarnya ide pokoknya adalah petani dan nelayan kurang memahami tanda-tanda terjadinya perubahan iklim. Nah, tapi bisa jadi pertanyaan tesisnya adalah petani dan nelayan memahami tanda-tanda terjadinya perubahan iklim. Gitu. Jadi sangat tergantung pada hasil penelitiannya. Gitu. Karena di sini tadi belum ada kan, kalau dalam masalah penelitian ini
belum ada pihak yang mengetahui jawabannya. Gitu. Nah, pernyataan tesis ini sebenarnya inilah ide, inilah kira-kira hasil penelitian itu ini. Artinya saudara sekalian, pernyataan tesis ini idealnya dibuat setelah apa? Setelah tulisan selesai. Ibaratnya kita menganalisis satu skripsi misalnya seperti itu ya. Kita buat seperti ini. Topiknya ini, judulnya ini, masalah penelitiannya ini, tujuannya ini, pernyataan tesisnya. Jadi ini udah cerita hasil penelitian ini, saudara sekalian, pernyataan tesis ini. Gitu. Makanya saya katakan kalau minggu lalu, contoh di akhir kuliah saya memberi contoh pendidikan menentukan atau mempengaruhi tingkat pendapatan misalnya. Tingkat pendidikan menentukan tingkat pendapatan. Itu pernyataan tesis. Pernyataan hipotesisnya apa? Diduga tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan. Itu. Tujuannya apa? Menerangkan atau menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Masalah penelitiannya apa? Masalah penelitiannya bagaimana hubungan tingkat pendidikan dengan pendapatan. Gitu. Judulnya apa? Tergantung lagi. Topiknya apa? Gitu. Jadi pernyataan tesis ini saya tekankan sekali lagi dalam konteks kita buat slide sesuai dengan isi slide ini. Inilah sudah hasil penelitiannya. Tapi boleh nggak Pak hasil penelitiannya tidak seperti ini? Boleh. Kalau hasil penelitiannya misalnya petani dan nelayan sangat, nah ini boleh kita gunakan sangat. Petani dan nelayan sangat memahami tanda-tanda terjadinya perubahan iklim. Petani dan nelayan memahami dengan baik tanda-tanda terjadinya perubahan iklim. Bisa saja. Ini sudah cerita hasil. Gitu, ya. Tapi kalau saudara nanti diminta misalnya tentukan satu rencana tulisan ilmiah. Gitu ya. Lalu tuliskan judul, masalah penelitian, tujuan, dan pernyataan tesis. Nah, ketika saudara diminta membuat pernyataan tesis, maka saudara sudah harus membayangkan kira-kira hasil dari penelitian saya ini, kalau ini diteliti, apa gitu. Ya, seperti ini kalau seandainya Anda tulis ini, bahasa slide gitu ya, bahasa Anda adalah bahasa slide, kemudian jawabannya di sini misalnya petani dan nelayan memahami tanda-tanda perubahan iklim. Ya, saya sebagai pemeriksa harus saya benarkan gitu. Gitu. Terus di sini petani menjawab petani dan nelayan sangat memahami tanda-tanda terjadinya perubahan iklim. Benar juga, nggak ada salahnya. Namanya juga pemikiran. Kira-kira nanti hasilnya seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan kecuali saudara diminta ini bacaan nih. Nah, saudara dikasih bacaan, saudara dikasih artikel. Dari artikel tersebut, nah, identifikasilah hal-hal berikut. A, topik. B, judul. C, masalah penelitian. D, tujuan. E, pernyataan tesis. Maka semuanya harus, nah ini harus sesuai dengan artikel tersebut. Paham ya maksud saya ya? Mudah-mudahan lah ya. Oke. Gitu saudara sekalian. Tapi kalau diminta melengkapi, berikut adalah contoh rencana tulisan. Nah, topiknya judul
judulnya. Lanjutkanlah dengan mengidentifikasi masalah penelitian, tujuan, dan pernyataan tesis. Nah, lain lagi tuh. Jadi itu saudara sekalian. Ini yang kedua nih. Topiknya media komunikasi. Judulnya peran komunikasi tradisional dalam penyebaran informasi mengenai perubahan cuaca kepada masyarakat di pedesaan Jawa Barat. Masalah penelitiannya, perhatikan di sini, ada kata mengapa. Mengapa masyarakat pedesaan jarang memperhatikan berita cuaca di televisi atau radio? Maka tujuannya apa yang tepat untuk ini? Dari antara sejumlah kata kerja ini, apakah menguraikan, menganalisis, mengidentifikasi, atau menerangkan, rupanya yang lebih cepat, yang lebih cocok untuk masalah ini adalah membuktikan bahwa media komunikasi tradisional lebih dipercaya oleh masyarakat desa dalam penyampaian berita cuaca. Gitu. Kan ini belum ada pihak yang tahu tadi. Nah, pernyataan tesisnya, masyarakat pedesaan lebih percaya kepada informasi cuaca dari tetua desa daripada berita cuaca dari BMG, nah, yang disiarkan melalui radio dan televisi. Gitu. Begitu saudara sekalian. Jadi ini kan sudah cerita hasil ini. Setelah diteliti, ini dia. Tapi kalau rencana tulisan, Anda diminta membuat rencana tulisan, lagi-lagi saudara sudah harus memikirkan. Kalau ini diteliti, ya, diteliti itu kan bisa dua ya. Diteliti dengan melakukan penelitian sesungguhnya ke lapangan, atau diteliti dalam konteks menulis studi pustaka. Ya itu. Jadi kita menjawab permasalahan seperti ini bisa dengan literatur gitu. Itulah yang dilakukan di SKPM dengan apa? Dengan mata kuliah studi pustaka ini. Termasuk nanti meskipun belum final, tugas akhir saudara akan membuat yang namanya studi pustaka mini atau mini studi pustaka, ya. Nah, studi pustaka itu minimal 12 artikel atau 12 tulisan ilmiah yang diringkas. Kalau mini studi pustaka apakah 3, apakah 5, atau setengahnya menjadi 6, ya kita lihat nanti ya ketentuannya. Begitu saudara sekalian. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Slide-nya masih di contoh rencana tulisan ilmiah yang pertama Pak. Bisa ya, belum keganti. Oke. Ya, mohon maaf Pak. Ini masih di sini? Iya, masih di yang perubahan iklim. Padahal ini saya berubah, Anda belum berubah nih. Yang Belum, lain Pak. gimana? Belum Yang Pak. lain? Yang lain belum? Belum Pak. Oke. Baik, sebentar ya. Terima kasih. Saya senang sekali kalau segera ini karena seperti kuliah minggu lalu, saya jadinya menanyakan sudah pindah slide apa belum. Kalau dari tadi saya memang belum melakukan. Nah, ini udah tulisan ilmiah 2 nih. Sudah Pak. Iya Pak. Oke. Baik, kalau begitu tolong diingatkan ya, terima kasih Saudari Ai. Baik, ini dia tadi yang saya tayangkan, tulisan ilmiah 2. Topiknya sudah tentang komunikasi. Judulnya sudah ada. Masalahnya sudah ada, gitu ya. Karena ini memang saya naik turun tadi, habis dari sini saya naikkan lagi ke apa tadi, kerja yang bisa diukur dan dilihat tadi itu, ya. Apa yang cocok untuk kata mengapa ini? Nah, yang cocok membuktikan, ya. Dan inilah pernyataan tesisnya. Nah, jadi kalau apakah dalam praktikum, apakah dalam ujian praktikum, apakah dalam UTS misalnya ada pertanyaan seperti ini, maka seperti yang saya sampaikan tadi saat menjelaskan tulisan ilmiah 1, sangat tergantung apakah rencana dalam arti gagasan saudara atau saudara dikasih PR gitu, kasih artikel gitu.
dari artikel itu tentukan topik, judul, masalah penelitian, tujuan, dan pernyataan tesis. Nah, kalau itu, ya mau tidak mau harus berdasarkan. Anda harus cari, gitu. Dari mungkin judul udah nggak diminta lagi. Paling apa komentar Anda terhadap judulnya? Nah, paling begitu, ya kan? Nah, karena judul udah ada, gitu. Ya, mungkin yang ditanya topik, masalah, tujuan, atau pernyataan tesis. Nah, atau mungkin nggak diminta lagi ini judul, masalah, sama tujuan nggak diminta lagi. Nah, paling ditanya apa? Topik sama pernyataan tesis. Kalau itu judulnya, topiknya apa? Gitu. Kalau itu topiknya, judulnya itu, kemudian artikelnya itu, apa pernyataan tesisnya? Nah, kemana Anda harus mendapatkan cepat pernyataan tesis ini? Bisa tersedia di abstrak, bisa tersedia dari sini pun langsung bisa, dari masalah dan tujuan, tapi harus cek juga di penutup kesimpulan. Hasilnya apa? Gitu. Jadi sangat tergantung nanti. Sekarang sudah pindah slide? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, setelah itu, nah ini kita subbab yang terakhir, ya, menyusun outline tulisan. Ya. Setelah masalah, tujuan, dan pernyataan tesis tersusun dengan mantap, selanjutnya disusun outline. Apa itu outline? Outline adalah suatu rencana umum materi yang akan dituliskan dalam sebuah tulisan ilmiah. Outline menunjukkan urutan berbagai bagian dan tingkat pentingnya setiap bagian itu dan hubungan antar berbagai bagian. Ya, ini supaya memudahkan saja, walaupun ini bukan contoh yang baik, gitu ya. Ini buku karena Anda sudah belajar kependudukan ya. Contoh misalnya nih. Nah, di dalam buku itu ada yang namanya daftar isi, saudara sekalian. Nah, supaya saudara mudah membayangkan outline itu, bayangkan dulu setara daftar isi. Ya kan? Artinya kalau itu buku, kan sudah jadi. Gitu kan? Sudah merupakan urutan. Gitu. Menunjukkan urutan berbagai bagian dan tingkat pentingnya setiap bagian itu dan hubungan antar berbagai bagian. Nah, itu dulu. Supaya mudah dulu ini membayangkan outline itu apa, ya. Bayangkan dulu setara daftar isi supaya mudah dulu untuk mengikutinya. Walaupun tidak spesifik begitu, ya. Urutan sebuah outline. Ada banyak cara mengatur berbagai bagian dari suatu subjek, yaitu kronologis atau spasial. Urutan outline umumnya dimulai dari yang umum ke khusus. Artinya mulailah sebuah outline dengan ide umum, kemudian dilengkapi dengan contoh-contoh khusus. Lagi-lagi piramida nih. Ya. Itulah urutan sebuah outline itu. Sekarang sudah pindah slide? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Outline memecah skripsi menjadi bagian-bagian dengan jelas dan berjenjang. Nah, ini dia, perhatikan ya. Umumnya mahasiswa beranggapan bahwa membuat outline sebelum menulis makalah sangat membantu dalam mengorganisasi ide yang ada di pikirannya. Jika outline bagus, akan lebih mudah menulis. Ini dia. Jika outline-nya sudah bagus, akan memudahkan menulis. Format dasar outline menggunakan angka dan huruf secara bergantian. Diidentasi sesuai dengan tingkat kepentingannya. Pendahuluan, tubuh tulisan, kesimpulan. Itu bisa 3. Ya. Pak, bisa nggak kalau kita scientific paper itu 7 ya? Bisa nggak 7 seperti itu, Pak? Bisa saja. Gitu. Tapi sesungguhnya kalaupun itu 7, itu bisa kita bagi lagi itu menjadi 3 ini. Tetap saja pendahuluan. Mana yang pendahuluan? Ya, sampai 3 pertama itu pendahuluan. Kemudian 2 berikutnya adalah tubuh tulisan. Dan 2 terakhir itu termasuk dalam kesimpulan. Ya. Nah, kesimpulan
termasuk implikasi. Kadang-kadang ada yang menggunakan seperti itu. Bisa kita rinci menjadi 3 ini, ya. Umumnya 3 ini, pendahuluan, tubuh tulisan, dan kesimpulan. Nah, cara menyusun outline, pertama, identifikasi topik. Topik tulisan adalah sangat penting. Upayakan untuk meringkasnya dalam 1 kalimat atau frasa dan tetap fokus pada topik tersebut. Kemudian, identifikasi kategori utama. Sama seperti yang tadi menentukan apa kita judul tadi. Poin-poin apa saja yang akan disampaikan. Bagian pendahuluan biasanya mengenalkan semua poin tersebut dan sisa halaman makalah adalah untuk mengembangkannya. Gitu. Karena kadang dibatasi. Pendahuluan itu adalah misalnya 1 halaman gitu. Ya, seringkali kita dalam menulis itu dibatasi dengan jumlah kata gitu. Tulis kategori pertama. Apakah ini adalah poin pertama yang ingin Anda jelaskan? Jika makalah berkaitan dengan terminologi yang kompleks, awali dengan menuliskan definisi dari terminologi tersebut. Ya, seperti itu. Contoh Anda menggunakan istilah migrasi, misalnya seperti itu. Atau pemberdayaan masyarakat. Atau komunikasi bisnis. Supaya apa? 3 bidang keilmuan terwakili ya contohnya. Ya. Komunikasi bisnis dari komunikasi, kemudian pemberdayaan masyarakat dari divisi sosiologi, migrasi atau agraria misalnya, atau ekologi dari divisi kedua seperti itu. Tentu apa? Perlu ada penjelasan tentang terminologi tentang tadi, komunikasi bisnis, pemberdayaan, ekologi misalnya gitu. Setelah menulis poin utama, nomor 4-nya, tulis subkategori subbab. Setelah menulis poin utama, tuliskan subpoin di bawah poin utama untuk mendukungnya. Tidak ada urutan atas jumlah kategori dalam suatu tulisan, tergantung tidak ada aturan atas jumlah kategori dalam suatu tulisan, tergantung informasi yang akan disampaikan. Jadi subbab-subbabnya itu tidak ada aturan berapa itu, apa 3 subbab seperti itu ya. Jadi sangat tergantung. Nah, berikutnya cara menyusun outline. Mudah-mudahan sudah ada slide. Kalimat pernyataan tentang tesis ide pokok. Semua outline harus dimulai dengan sebuah kalimat pernyataan tentang tesis ide pokok. Kalimat tesis ini menunjukkan ide pokok dari makalah. Tesis itu harus disampaikan dengan kalimat lengkap dengan tata bahasa yang baik, khas dan singkat, yang menunjukkan titik pandang, point of view. Nah, ini dia yang makanya ini 8 unsur kita sudah bahas di kuliah juga, utamanya di praktikum kita sudah menganalisis ini. Penulis atas subjek yang dibahas. Ini tipe-tipenya. Nah, ini kalimat pernyataan tesisnya. Ini sudah kita latihan tadi di atas. Ide pokoknya apa? Ya, tesis dalam arti ide pokok. Nah, sekarang outline itu ada 2 tipe. Outline topik dan outline kalimat, ya. Kita langsung pada outline topik. Nah, inilah outline topik. Tapi setelah sangat baik, sangat disarankan diawali dengan pernyataan tesis. Tesisnya apa kira-kira? Di sini judulnya adalah memilih perguruan tinggi yang bermasa depan baik. Tesisnya keputusan-keputusan saya dalam memilih jurusan di perguruan tinggi tergantung kepada pernyataan yang lebih besar kepada diri saya mengenai pekerjaan apa yang saya inginkan. Nah, ini dia. Inilah tulisan dia. Nah, karena pernyataan tesisnya tentang ini, maka outline-nya kira-kira, nah ini dia, 2 keputusan digambarkan. Dia akan memilih agribisnis atau sastra. Ya, tentu saja subbabnya ini lagi, pertimbangan profesionalnya apa, pertimbangan interest pribadinya apa. Kemudian 2 keputusan digambarkan, tahun ketiga bahasa Prancis.
keuntungan praktis dengan menguasai bahasa asing, keuntungan intelektualnya, isu kepentingannya. Nah, kemudian bab 2-nya definisi permasalahan, keputusan tentang pekerjaan, keputusan tentang kehidupan masa depan. Dan yang terakhir, resolusi sementara dari permasalahan. Kemungkinan akan jaminan mendapat pekerjaan apabila dia memilih agribisnis. Kemungkinan untuk mendapat muatan kultural kalau dia mengambil sastra Prancis seperti itu. Itulah saudara sekalian. Karena apa? Tesisnya keputusan saya dalam memilih jurusan di perguruan tinggi tergantung pada ini. Inilah pernyataan tesisnya. Jadi sangat tergantung. Pak, ini contohnya bisa atau tidak seperti yang ini saja kita buat gitu ya. Bisa, nanti saudara bisa membuat ini. Peran komunikasi tradisional dalam penyebaran informasi mengenai perubahan cuaca kepada masyarakat di pedesaan Jawa Barat misalnya gitu ya. Kemudian kita buat pernyataan tesis ini, kemudian kita susun pendahuluan ya. Ini dia. Kita susun outline seperti ini, pendahuluannya apa, kita rinci pendahuluannya ini isinya apa. Ini saya ada di slide struktur outline, kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, misalnya seperti contoh tadi. Nah, ini. Pendahuluannya kita rinci lagi nih. Tubuh tulisannya kita rinci, kesimpulan kita rinci. Ini sudah sebagai outline. Saya kembali lagi ke contoh 1 outline topik. Ya. Kemudian saya lanjut ke outline kalimat. Jadi ini sama dengan yang tadi. Kalau dia posisinya outline topik, beginilah susunannya. Contoh 1 outline topik ini. Kalau dia pilihannya adalah outline kalimat, maka inilah contohnya. Gitu ya. Tesisnya tetap sama, hanya di sini berbeda. Yang satu topik, yang satu kalimat. Nah, yang topik tadi itu dielaborasi, saudara sekalian. Ya, poin 1-nya kan tadinya begini. 2 keputusan digambarkan. Gitu. Menjadi saya harus membuat 2 keputusan yang berkaitan dengan pemilihan jurusan di perguruan tinggi di masa depan. Pertama, adalah untuk memilih jurusan agribisnis atau sastra. Di suatu saat nanti saya berencana untuk menjadi pengusaha agribisnis yang sukses. Di pihak lain saya menyukai sastra dan berencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Keputusan kedua, apakah akan melanjutkan studi dan selanjutnya. Hanya berbeda di sini, saudara sekalian. Sebagai interest pribadinya dia. Sebagai pertimbangan profesionalnya tadi akan membuka usaha seperti itu. Ya, menjadi pengusaha sukses. Jadi tadinya dia by topik, di sini sudah dielaborasi lebih lanjut gitu. Jadi saran saya ya, seandainya Anda diminta membuat outline, sangat bagus juga Anda awali dengan outline topik. Kemudian Anda elaborasi menjadi outline kalimat gitu ya. Dan outline kalimat ini sudah berkembang, sudah jadi tulisan. Ini tinggal dilanjutkan lagi nih. Suatu saat nanti saya berencana akan menjadi pengusaha agribisnis yang sukses. Diteruskan lagi. Di pihak lain saya juga menyukai sastra ini dan seterusnya. Udah jadi satu tulisan terkait dengan itu. Jadi itu saja saudara sekalian. Nah, masalah saya merupakan sebuah dilema, ini masih lanjutan. Ya, masih lanjutan dari outline kalimat tadi. Begitu saudara sekalian. Ya. Jadi
seperti yang saya katakan tadi, ya, seandainya ini sudah jadi buku, seandainya ini sudah jadi, ini adalah buku memilih perguruan tinggi yang bermasa depan baik, maka kira-kira yang ini adalah jadi apa? Gambaran daftar isi. Gitu. Ini untuk memudahkan saudara membayangkan outline itu kurang lebih seperti apa. Nah, ini dia. Kalau kita mau membuat topik begini, kalau mau membuat kalimat begini, ya, dielaborasi lagi dia lebih lanjut, ya, seperti itu. Termasuk, ya, Pak, bagaimana Pak kalau yang topik-topik kita tadi kita bikinkan ini, outline topik, outline kalimat, bisa, gitu. Ini kan outline dapat diperinci menjadi pendahuluan, tubuh tulisan, kesimpulan. Bisa nggak Pak yang tadi itu dibuat menjadi ini? Atau kita identifikasi mana pendahuluan, mana tubuh tulisan, mana kesimpulan. Ini bisa nih. Nah, mana pendahuluan, mana tubuh tulisan, mana kesimpulan. Nah, bisa kita identifikasi. Ini juga seperti itu. Nah, terakhir, saya akan membuat keputusan yang seimbang untuk memenuhi keinginan saya yang saling bertentangan seperti yang telah saya jelaskan. Saya akan tetap terbuka untuk memilih kehidupan profesional dengan memilih jurusan agribisnis. Saya akan meningkatkan dan memperkuat kemampuan kultural saya dengan mampu berbahasa asing yang telah saya capai dengan memilih jurusan Perancis, misalnya seperti itu. Ya, ini bagian yang ini sudah bagian dari apa? Bagian dari kesimpulan nih. Tubuh tulisan di atasnya, di awal tadi tentang 2 keputusan penting tadi, bisa. Pak, bagaimana kalau topik-topik yang ini, Pak? Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Media komunikasi, perubahan iklim, itu kita buat dulu, Pak, menjadi ini, menjadi outline topik atau outline kalimat, bisa, gitu. Tapi kita harus berpedoman pada sini. Mana pendahuluannya, mana tubuh tulisannya, mana kesimpulannya. Nah, oke. Tapi tentu saja memang tidak ada batasan dari harus berapa gitu. Boleh nggak ini Pak menjadi 3 keputusan digambarkan? Boleh saja. Kalau memang Anda punya 3 hal seperti itu, atau interest pribadinya ada 2, pertimbangan profesionalnya ada 2, 4 keputusan, nah gitu. Walaupun itu ini sekali ya, belum mengerucut, gitu. Pilihan jurusannya saja masih 4 ini. Nah, ini 2 saja sudah begitu saudara sekalian. Sekarang kembali kepada saudara. Gitu. Kalau ada pertanyaan, kita diskusi, tapi mengenai peserta ini masih 64, berarti 62, 8 orang ini yang tidak hadir ya. Semuanya satu device ini. Gak ada yang 2 kan? Berarti ya 60, atau sebentar kita lihat Pak Atus masih tetap bergabung kah? Oh, saya sudah jadi host ya. ICT bagus ininya. Gimana Pak? Saya jadikan co-host ya. Boleh Pak. Oke.
Baik, saudara sekalian. Oh ya, Pak, kalau melihat di sini Pak Atus sudah keluar. Artinya peserta ini yang tidak hadir ini hanya 64 orang hadir ya dari 70. Bagaimana saudara sekalian? Perjuangan abadinya gimana nih? Perjuangan abadinya memindahkan dari pikiran ya menjadi sebuah tulisan, tapi yang bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, itulah tulisan itu. Dan untuk menjadikannya, jadi saudara, atau saya ingin tahu dulu lah, siapa tahu di sini dari 65 peserta yang hadir sekarang sudah ada yang menulis buku atau mungkin publikasi karya ilmiah saat SLTP atau SLTA. Adakah? Ada, Bapak. Ada. Cynthia sudah menulis berapa buku? Waktu itu baru 1 sih, Pak. Kebetulan emang diharuskan gitu tiap angkatan gitu, Pak, di kelas 11. Buku atau artikel? Kayak karya tulis ilmiah gitu sih, Pak. Karya tulis apa? Karya tulis ilmiah, Pak, bentuknya. Oh, jadi artikel ya. Masing-masing punya karya tulis ya berupa artikel ya. Artikel lebih kurang berapa halaman? 5 kah, 7 kah? Atau tulisan esai singkat? Itu sih, Pak, kurang tahu, tapi menjurus ke arah bentukan skripsi sih, Pak, kayak lebih kurang sekitar lebih dari 20 halaman, Pak. 20 halaman, ya, baik. Ya, bagus juga ada tradisi seperti itu ya. Lebih kurang 20 halaman gitu. Atau memberi kesempatan kalau nanti di mata kuliah lain kami memberi peluang itu nanti, termasuk nanti di SKPM memberi kesempatan untuk membuat tulisan, termasuk tulisan populer ya publikasi di media massa, di koran misalnya seperti itu, atau berupa policy brief juga bisa gitu, macam-macam gitu. Oke, jadi sudah ada yang punya pengalaman ya. Jadi saudara sudah mulai bisa membayangkan gitu bagaimana satu buku itu jadi, itu pasti proses panjang ya. Kalau di materi kita ini disebut sebagai perjuangan abadi gitu. Karena orang lain juga harus mengerti gitu. Jangan hanya kita yang mengerti tulisan kita gitu, tapi orang lain harus mengerti gitu. Baik, itu saudara sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tapi dari sisi materi, itulah materi kita sekaligus materi terakhir di sesi UTS ini ya. Di sesi UAS nanti kita sudah lebih banyak menulis. Nah, ini masih berpikir ini. Nah, di sesi UTS kita lebih banyak berpikirnya, di sesi UAS kita lebih banyak menulisnya. Dan sangat memungkinkan nanti mulai praktikum hari ini saudara sudah akan fokus di topik masing-masing, rencana topik masing-masing gitu. Minggu lalu saja sudah ada pertanyaan karena LO-nya, learning outcome-nya atau capaian pembelajarannya sudah mulai pada
topik masing-masing seperti itu. Baiklah, silakan rekan-rekan, dari sisi materi sudah saya sampaikan semuanya. Perbedaan masalah dan soal juga tadi sudah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu lebih kurang 16 menit. Ai, nggak ada pertanyaan, Ai? Saya izin memastikan aja sih Pak. Ya, silakan. Untuk yang outline itu berarti nanti kita bisa nulisnya itu pilih salah satu gitu ya Pak, atau harus keduanya gitu? Baik, tentu tergantung nanti di kelas misalnya seperti itu, atau misalnya kalau dalam ujian ya tergantung di ujian, ya. Kalau misalnya diminta membuat outline kalimat, ya buatlah outline kalimat. Kalau diminta membuat outline topik, buatlah outline topik. Tapi kalau diminta membuat outline saja, bisa salah satunya. Saudara nyaman atau lebih mudah membuat yang mana? Seperti itu. Topik, oke, bikin topik. Kalau tidak ada ketentuan itu, ya. Tapi kita, kalau saudara tanya, yang biasa dalam proses-proses diskusi, dalam proses-proses diskusi dengan mahasiswa, itu biasanya kita gunakan outline topik seperti itu. Tapi kalau dalam praktikum, kita harus berlatih kedua. Artikel itu outline topiknya bisa. Dari artikel B rumuskanlah kalimat itu. Artinya setelah tulisan jadi kita buat itu. Itu kalau dari tulisannya sudah jadi. Tapi kalau saudara diminta menggagas sendiri, berarti kan tergantung lagi apakah topik atau kalimat seperti itu. Kalau tidak ada permintaan itu, ya saudara bebas memilih topik atau kalimat. Demikian dari Ai. Pak, ya. Sudah jelas. Terima kasih. Sami-sami. Wafi itu biasa bertanya itu. Dari Bekasi, Pak. Silakan bertanya dari Bekasi. Dari saya sih sebenarnya belum ada sih Pak pertanyaannya. Belum ada ya. Karena pernyataan tesis itu, maaf kalau saya contohnya selalu itu, tingkat pendidikan menentukan tingkat pendapatan. Nah, itu pernyataan tesis gitu. Dan nanti kalau kita belajar membuat tabel, nanti tabel frekuensi
atau tabel silang, oh itu kelihatan tuh. Makin tinggi, ini kan hipotesisnya nanti begini kan, makin tinggi tingkat pendidikan, makin tinggi pendapatan. Nah, itu hipotesisnya itu. Kalau ini, kenapa saya sering menggunakan itu, memang supaya lebih mudah dulu dipahami. Oh iya ya, benar juga ya, gitu. Saya kuliah ke IPB supaya saya jadi petani sukses nanti, atau entrepreneur yang sukses, atau jadi ibu rumah tangga yang sukses, atau bapak rumah tangga yang sukses, atau saya bisa memperoleh kesempatan menjadi PNS, atau menjadi macam-macam lah, sesuai ekspektasi saudara lah, seperti itu. Nah, saya memang sering mencontohkan itu untuk memudahkan saja. Pak, di situ konsepnya apa, Pak? Pendidikan, pendapatan. Variabelnya apa, Pak? Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Memang apa itu variabel, Pak? Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Jadi ada variasi nilainya. Bisa kita buat nanti pendapatan yang tinggi, sedang, rendah. Pendidikan yang tinggi, sedang, rendah. Itulah variasi nilai dari variabel pendidikan dan pendapatan. Pak, yang lain-lain itu ada variasi nilainya atau tidak? Ada. Keberagaman nafkah. Pak, kalau hanya dari satu sumber nafkah, oh tidak beragam, misalnya seperti itu. Oh ternyata dia pola nafkahnya pola nafkah ganda, Pak. Selain PNS, beliau juga bekerja, Pak, sebagai entah ojek online misalnya, seperti itu. Ya pola nafkah ganda itu. Atau selain ibu rumah tangga, dia juga melakukan aktivitas lain, Pak, misalnya seperti itu. Jadi beragam dia sumber nafkahnya. Atau dari sisi sektor pertanian, iya, perikanan, iya, misalnya seperti itu. Atau dari pertanian on farm dan off farm, beragam gitu. Jadi banyak hal yang bisa dikaji seperti itu. Ya. Jadi saya senang kalau saudara ada yang ini. Apa kelebihan dan kekurangan biofuel kelapa sawit sebagai energi alternatif? Nah, ini sebagai apa ini? Pertanyaan ini. Oh, ini apa tadi ini? Saudari Sipa ini kan 839, berarti pada saat saya menanyakan apa ini ya tadi? Masalah ya? Nah, ini contoh. Ini bisa jadi masalah ini. Nah, kira-kira kalau ini Sipa masalahnya, apa tujuan tulisannya? Karena tadi mengetahui kurang cocok katanya. Menjelaskan paling ya, atau menguraikan. Nah, ini mungkin lebih cocok nih. Nah, tujuannya adalah menguraikan kelebihan, kekurangan biofuel kelapa sawit sebagai energi alternatif. Karena tadi ada ketentuannya, saudara sekalian. Ada ketentuannya, kita mau menggunakan redaksional yang mana, itu. Ini ya, untuk tujuan menguraikan, menganalisis, mengidentifikasi, menerangkan, membuktikan. Nah, ini bisa menerangkan dan menjelaskan, itu sama lah, seperti itu ya. Jadi begitu saudari apa tadi, Siva Nadia. Nah, ini. Baik, ada yang punya ini, yang punya pernyataan tesis dalam arti ide pokok? Pak, saya kepikiran ini ya, saya senang kayak gitu tuh. Atau
Oke. Bentar ya. Saya lupa tepatnya di mana. Ini dia. Bentar ya. Ini. Atau teman-teman bisa mengingatkan saya. Prinsipnya jawabannya begini, Saudari Kansa. Karena kita topiknya terkait dengan kemasyarakatan, itu ada di sekitar kita, gitu. Nggak usah jauh-jauh, gitu. Ya, di masa pandemi ini, misalnya kalau kita mau menulis tentang strategi nafkah, gitu, strategi nafkah tukang beca, apakah tukang beca ataukah ojek online misalnya seperti itu di masa pandemi, itu sudah jadi satu topik sendiri itu. Atau kita lihat ada kecenderungan nelayan menjadi tidak melaut misalnya seperti itu. Itu bisa menjadi satu topik riset kita gitu. Atau ada kita lihat kecenderungan orang pulang dari luar negeri misalnya, atau kembali ke kampung halaman di masa pandemi ini misalnya seperti itu bisa menjadi topik riset juga. Atau justru berbondong-bondong menjadi TKI gitu dari satu ini, itu menjadi topik juga gitu ya. Saya sendiri meneliti waktu S1 itu, memang yang saya pikirkan dulu apa ya, contoh misalnya waktu untuk S1 sosialisasi adat Batak Toba terhadap jumlah anak gitu. Karena saya terpikirkan juga kenapa setiap hajatan itu selalu sering disampaikan petuah-petuah gitu ya. Kalau orang Batak bilang upasa-upasa gitu ya. Kenapa itu begitu mengakar gitu? Itu topik saya dulu gitu. Tetapi rupanya setelah proses bimbingan, larinya bukan ke situ, larinya ke nilai anak. Padahal saya tidak pernah terpikirkan sedikit pun kata nilai anak dulu waktu saya mengajukan topik itu kepada dosen. Nilai anak dan fertilitas pada masyarakat Batak Toba. Itulah judul skripsi saya. Kalau saudara mencari di repositori IPB pasti muncul itu. Martua Sialoho, nilai anak misalnya seperti itu. Ya. Jadi yang ada di sekitar kita tentu yang kita minati seperti itu. Saya ingin menulis tentang petani. Wah, petani, bolehlah Pak. Gitu. Jadi yang penting Saudari Kansa, mana yang saudara suka lah untuk ditulis gitu. Termasuk nanti perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan literatur gitu. Ya, topik Anda sangat cemerlang gitu kan, tapi literatur tentang itu belum banyak. Itu juga bisa menjadi masalah juga itu. Ya. Kebaruan penelitiannya, novelty-nya, itu akan luar biasa. Tetapi literatur tentang itu belum banyak. Itu. Padahal, nanti kalau sudah untuk skripsi, ada ketentuan. Membuat studi pustaka saja minimal 12, ya. 12 artikel, 12 tulisan ilmiah yang harus diringkas. Gitu. Jadi, kalau untuk tugas akhir ini nanti kita tunggu sajalah apakah jadinya mini pustaka atau berupa esai. Nah, esai itu semacam esai singkat itu seperti tulisan di media massa itu. Tetapi kan larinya jadi apa? Jadi
populer seperti itu. Padahal kita berpikir dan menulis ilmiah, gitu kan? Jadi kita akan rancang nanti sepertinya tetap di mini studi pustaka, ya, mini studi pustaka, di mana di sana nanti sistematika sesuai dengan scientific paper itu akan tampak seperti itu. Begitu Saudari Kansah, banyak sekali riset, banyak sekali topik-topiknya itu. Kalau saudara identifikasi nanti akan sangat banyak gitu. Ya, saya pribadi pernah semangat menuliskan judul-judul tulisan, rencana judul tulisan yang akan ditulis. Ya, yang terwujud dari puluhan yang ada itu hanya beberapa saja masih gitu. Ya, semuanya menjadi PR yang tertunda gitu, karena banyak sekali yang terpikirkan gitu. Gimana Kansa? Kansa sendiri ingin menulis tentang apa? Itu Pak, saya masih mencoba mikirkan, belum tahu pastinya Pak. Atau kalau di kemarin itu kan kita sudah mulai ada itu artikel-artikel bidang komunikasi, bidang pemberdayaan masyarakat, sosiologi pengembangan masyarakat, bidang kependudukan agraria dan ekologi politik, atau mungkin kalau di saudara sudah disebutnya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan, seperti itu ya, TKSDAL langsung seperti itu. Dari 3 bidang keilmuan di KPM itu saudara lebih cenderung kemana gitu? Boleh juga berawal dari situ. Jadi ketertarikannya itu loh, itu penting itu. Belum ada juga kan Sah? Masih galau antara 2 sih Pak. Antara apa dan apa? SKP sama apa satu lagi Pak? Bukan TKSDAL komunikasi Pak, dan penyuluhan, kemudian sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat. Antara 2 itu ya? Iya Pak. Oke. Bisa saja Anda gabungkan menjadi komunikasi pemberdayaan masyarakat. Wah, gitu. Itu jadi saya mau tentang komunikasi pemberdayaan masyarakat itu seperti apa sih yang efektif untuk memberdayakan masyarakat itu, atau indikator berdaya itu seperti apa ya? Apakah angka kemiskinannya nanti berkurang, atau partisipasinya yang tinggi, atau apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi harus ada rasa ingin tahu yang luar biasa juga gitu. Atau sekarang kita tanyalah dulu, walaupun sudah lewat ini, yang sudah punya topik lah siapa, untuk sharing lah, untuk bisa memberi gambaran kepada teman-temannya. Saya persilakan lah, ada waktu 3 menit lah, silakan. Silakan Mas Dirgam. Ya, bagaimana Pak? Sudah Nurul Mutmainah.